Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PG Edelvis Failana, NPM 183101667 dari kelompok 16. Di sini saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman membahas tentang cerebrum atau otak besar. Nah, teman-teman bisa langsung buka sobotannya di halaman 233. Nah, teman-teman akan menemukan gambar seperti ini. Ini adalah cerebrum beserta strukturnya. Nah, sebelumnya apa sih cerebrum itu? Jadi cerebrum itu adalah otak besar atau telencephalon, yaitu bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Otak besar ini terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri, atau biasanya disebut dengan hemisfer kanan dengan hemisfer kiri. Jadi setiap belahan ini mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya pula bagian kanan yang mengatur ke bagian kirinya. Nah, jadi kalau kita lihat di sobota halaman 233 ini adalah cerebrum yang dilihat dari superior atau dari atas setelah laptop menik diangkat. Jadi cerebrum ini menyusun sebagian besar encephalon. Cerebrum juga terdiri dari dua hemisfer yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, keduanya ini dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri. Selama tahap-tahapan perkembangan awal, cerebrum memiliki permukaan yang mulus. Pertumbuhan pesat menyebabkan terbentuknya sulci dan giri. Pelipatan ini sangat meningkatkan daerah permukaan cerebrum dan akibatnya 2/3 daerah permukaan cerebrum tidak tampak oleh mata. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan. Jadi di cerebrum ini dia punya lobus. Teman-teman bisa dilihat di halaman 233. Nah, ini dia bagian-bagiannya. Ini kan ada warna dari setiap lobus yang berbeda-beda. Warna pink ini adalah lobus frontalis. Bagian yang keunguan ini adalah lobus parietal. Yang hijau ini adalah lobus temporal, dan bagian orange kuning ini adalah bagian occipital. Nah, dari setiap lobus-lobus ini mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda-beda loh. Contohnya, kita bahas pertama dari lobus frontalis. Lobus frontalis ini adalah yang terbesar dibandingkan lobus-lobus yang lainnya. Lobus ini terletak di otak bagian depan atau di posisi yang kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Di sini nih. Nah, bagian otak ini berfungsi untuk mengkoordinasi perilaku dan yang memerlukan kemampuan tingkat tinggi seperti kemampuan motorik, menyelesaikan masalah, perencanaan, fokus, dan menimbang baik dan buruk. Dan lobus frontalis juga berperan untuk mengatur emosi seperti mengatur impuls atau informasi rangsangan. Selanjutnya yang kita bahas adalah lobus parietal ini yang berwarna ungu. Jadi lobus parietal itu terletak di belakang persis dari lobus frontalis itu. Bagian ini berperan dalam kemampuan mengatur sensasi tubuh, tulis tangan, posisi tubuh, dan menerjemahkan informasi yang dikirim dari bagian otak lainnya. Selanjutnya kita bahas nih yang warna hijau. Ini nih lebih jelas ya. Dilihat dari sisi kiri ini namanya lobus temporal. Itu terletak di samping otak, di sebelah kiri dan kanan daun telinga. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendalikan kemampuan daya ingat visual, misalnya mengingat wajah seseorang, daya ingat verbal, mengerti bahasa sesuatu, pendengaran, dan menginterpretasikan emosi dan reaksi orang lain. Yang terakhir ini yang paling belakang warna orange, ini adalah lobus occipital. Lobus occipital ini terletak di bagian belakang otak. Bagian ini berperan besar dalam kemampuan seseorang untuk membaca dan mengenali literasi dan aspek penglihatan lainnya. Nah, jadi teman-teman juga bisa dipahami di gambar ini biar lebih tahu letak-letak lobus-lobus yang ada di cerebrum sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas area Brodmann.
Ini sudah saya siapkan gambar, teman-teman bisa lihat nomor-nomor ini yang ada di cerebellum adalah letak-letak dari area Brodmann. Saya akan jelaskan satu-satu jadi sebelum saya jelasin satu persatu, kita bahas dulu apa sih area Brodmann itu. Area Brodmann adalah pembagian daerah pada bagian korteks dari otak besar yang atas dasar sel-sel penyusun jaringannya, atau bisa disebut sitoarsitektur. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari nomor-nomor ini. Apa sih sebenarnya mereka ini? Jadi kita mulai dari nomor berapa di sini? Ada 1, 2, dan 3. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini adalah korteks somatosensorik atau disebut dengan area 3, 1, dan 2. Selanjutnya nomor 4 ini adalah korteks motorik primer. Nomor 5 ini adalah korteks asosiatif somatosensorik. Nomor 6 ini adalah pramotorik dan motorik supramentralis. Nomor 7 itu adalah korteks asosiasi. Nomor 8 daerah frontal. 9 korteks parafrontal dorsolatralis. Nomor 10 ini adalah area frontoportolar. 11 adalah orbitofrontal. 12 orbitofrontal pula, tapi sering disebut sebagai area 11A. 13 itu insularis. 17 yang ini disebut sebagai visual primer. 18 itu asosiasi visual. 19 itu asosiasi visual juga. 20 itu gyrus temporalis inferior. 21 itu gyrus temporalis media. 22 temporalis superior. 23 itu korteks cinguli posterior ventral. 24 itu cinguli anterior ventral. 25 nya korteks subgenualaris. Selanjutnya area ectospelenialis. Nomor 28 itu korteks entrohinalis posterior. Nomor 29 nya itu dia ada korteks cinguli retrosplenialis. 30 nya bagian korteks cinguli. 31 korteks cinguli posterior dorsal. 32 nya korteks cinguli anterior dorsal. 34 nya korteks entrohinalis anterior. 35 nya korteks prehinialis. Korteks prahipokampalis. 37 nya gyrus fusiformis. 38 nya area temporal. 39 dia ada namanya gyrus angularis, bagian dari area Wernicke. 40 itu gyrus supramarginalis, itu bagian area Wernicke juga. 41-42 dia tuh korteks asosiasi primer dan auditorius. 43 nya ada 43 maksud aku itu area subsentral. 44 nya ada pars triangularis atau area Broca. 45 sama juga dia, tapi parsnya opercularis. 46 itu korteks prefrontalis dorsolateral. 47 nya gyrus prefrontalis inferior. Dan 48 area retrosubicularis. Yang terakhir ada area 52, dia itu adalah area parainsularis. Nah, ini sudah saya jelaskan satu persatu bagian-bagian nomor 1 sampai nomor 52 itu apa saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gyrus. Teman-teman bisa lihat di sobotannya halaman 237. Nah, ini saya cuma menjelaskan strukturnya aja, letak-letak gyrus. Ini teman-teman sama-sama kita bisa lihat, ada bagian depan yaitu gyrus frontalis superior, belakangnya medius, yang bagian belakang adalah inferiornya. Nah, untuk gyrus sentralisnya itu ada yang bagian presentralis, parietal ini ada bagian sentral, yaitu maksud saya ada gyrus presentralis sama gyrus postsentralis. Nah, di bagian parietal pun ada pembagiannya, yaitu lobus parietalis superior dan lobus parietalis inferior.
Gak ketinggalan juga di bagian gyrus temporalisnya pun dibagi menjadi 3, yaitu gyrus temporalis superior, medius, yang terakhir adalah inferior. Nah, jadi hemisfer ini yang kita lihat ini teman-teman, ini adalah bagian jadi gyrus ini ada dilihat melalui giri hemispherium cerebri, dilihat dari sisi kiri. Nah, di sini ada penjelasan di bawahnya, yaitu gyrus frontalis itu dibagi menjadi pars orbitalis, dibagi juga sebagai pars triangularis, dan terakhir ada pars opercularis. Oke, selanjutnya abis ini kita akan membahas mengenai ventriculus. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ventriculus tertius. Teman-teman bisa buka di sobotannya halaman 241. Nah, ini gambarnya. Dia mendekati sama batang otak ya. Di bawahnya pun sudah ada penjelasannya. Saya bacakan, yaitu ventriculus tertius dan diencephalon, yaitu ini gambar ini adalah potongan mediannya. Secara filogenetisnya diencephalon berasal dari procephalon dan terletak di antara telencephalon dan mesencephalon. Diencephalon mengelilingi ventriculus tertius dan membagi menjadi epithalamus, thalamus, hipotalamus, dan subthalamus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai vaskularisasi dari cerebrum. Nah, kalau dari sistem vaskularisasi cerebrum ini saya akan membahas secara singkat saja mengenai vaskularisasi dari cerebrum. Jadi seperti ini. Jadi vaskularisasi cerebrum atau cerebri blood flow itu di mana otak mendapat darah dari jantung dari 1 liter setiap menitnya. Otak mendapat vaskularisasi dari 2 pasang arteri besar, yaitu arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Nah, kedua ini adalah cabang-cabang arteri branastomosis pada permukaan bawah otak yang membentuk suatu sirkulasi Wills. Jadi, kedua arteri ini dari arteri cardio interna maupun vertebralis, mereka itu membentuk sirkulasi Wills namanya. Saya akan menjelaskan apa sih sirkulasi Wills itu. Jadi sirkulasi Wills itu vaskularisasi menuju ke otak yang terdiri dari arteri cerebri media dextra et sinistra, ada arteri communicans anterior, ada arteri cerebri posterior dextra et sinistra, ada juga arteri communicans posterior dextra et sinistra. Nah, keempat arteri ini terletak di fossa interpendicularis basis cranii. Nah, teman-teman, menurut saya cukup mengenai pembahasan cerebrum, dimulai dari lobusnya, gyrusnya, area Brodmann, ventriculusnya maupun vaskularisasinya. Selanjutnya kita akan membahas satu masalah klinis yang ada di cerebrum. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pembahasan cerebrum, saya akan membahas kasus klinis, yaitu sindrom Wallenberg, atau bisa disebut juga Wallenberg syndrome, yaitu suatu kondisi dari gangguan saraf yang sangat jarang sekali terjadi. Penyakit ini diakibatkan adanya gangguan riwayat stroke atau kerusakan dari batang otak sendiri. Nah, Wallenberg syndrome ini merupakan kondisi yang langka di mana suatu infrak atau stroke terjadi di medula lateral di bagian otak. Medula lateral itu bagian ini adalah si batang otak itu. Sistemnya adalah dari darah yang mengandung oksigen tidak sampai ke bagian otak pada arteri yang sudah tersumbat yang terjadi akibat penyakit stroke. Jadi dia udah ada riwayat stroke sebelumnya, dan terjadi kondisi ini kadang-kadang disebut infrak medula lateral. Hingga saat ini penyebab sindrom Wallenberg itu belum diketahui secara pasti, cuman
Untuk penyimpulannya, kalau Wallenberg ini ternyata disebabkan pernah dahulunya mempunyai riwayat penyakit stroke. Nah, penyebabnya sendiri munculnya sindrom Wallenberg itu biasanya terkait adanya gangguan organ di otak itu sendiri dan pembuluh darah di otak. Yang disebutin tadi, dari penyebabnya dia punya riwayat stroke yang lama. Namun ada beberapa gangguan atau kondisi lain yang dapat dikaitkan dengan sindrom Wallenberg ini. Antara lain dia punya trauma mekanis ke arteri vertebralis di leher, ada artritis vertebral atau radang dinding arteri, kanker hemastatis, ada hematoma atau encephalitis pada batang otak herpetik, pernah adanya cedera kepala, multisklerosis, ada infeksi Varicella atau adanya TB di batang otak. Sekiranya cukup penyampaian dari saya mengenai sedikit sharing dengan teman-teman mengenai cerebrum ini, dimulai dari pengertian cerebrumnya secara umum, dimulai dari apa itu lobusnya, fungsinya, girusnya, area Brodmann-nya, terus juga ada ventrikulusnya, vaskularisasi yang ada di cerebrumnya, dan penjelasan satu kasus yaitu sindrom Wallenberg. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.